Saya belum pernah melihat pria yang sekuat ini. Hanya karena badai yang tiba-tiba menghancurkan tempat tinggalnya yang asal. Dia bahkan berhasil hanya dengan sepasang tangan. Di atas kanopi pohon raksasa. Membangun sebuah struktur bertahan hidup di hutan belantara yang sangat kokoh. Jujur saja, hanya melihat dia mengayunkan kapak, membuat saya kagum. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Titik awalnya adalah pohon raksasa yang tumbang di tengah hutan. Batangnya sangat besar, dengan diameter yang bahkan tidak bisa dipeluk oleh orang dewasa. Permukaannya dipenuhi lumut dan bekas waktu. Bagi orang lain, ini hanya sebatang kayu bekas. Namun, dia melihat nilai di dalamnya. Dia langsung menggunakannya sebagai dasar tempat perlindungan. Pertama, dia menggunakan kapak untuk mengupas kulit kayu dan menghilangkan cabang yang berlebih. Haluskan permukaan hingga rata. Serbuk kayu beterbangan. Kayu yang keras itu perlahan memperlihatkan serat halus di dalamnya. Setiap kali dia memotong, itu adalah pekerjaan fisik, juga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Tanpa kesabaran yang sangat kuat, dia tidak akan bertahan. Namun, hanya mengupas kulit luar saja jauh dari cukup. Agar dapat membangun struktur yang kokoh dengan kayu raksasa ini, pria terus-menerus meratakan kayu menggunakan pahat, sampai bisa digunakan sebagai penopang beban. Batangnya terlalu berat, dia sama sekali tidak bisa mengangkatnya sendirian. Maka dia membuat sendiri satu set tali dan katrol. Memutar kayu sedikit demi sedikit. Menarik, mengandalkan keterampilan daripada kekuatan fisik. Menata barang besar tersebut dengan rapi. Harus diakui, kebijaksanaan pertukangan kayu tradisional ini. Sekarang sudah sangat sedikit orang yang menguasainya. Setelah semua bahan disiapkan, dia mulai membangun kerangka di batang pohon yang tumbang. Beberapa balok kayu terbesar dipasang secara horizontal, menjadi kerangka untuk seluruh tempat perlindungan. Dia tidak menggunakan satupun paku. Semua bergantung pada struktur sambungan kayu dan ikatan tali. Mengunci kayu antar satu sama lain dengan rapat. Jika kamu melihat dengan saksama, akan menemukan bahwa setiap lubang sambungan dipoles dengan sangat presisi. Saat dipadukan hampir tidak ada celah. Kerajinan seperti ini, bukan hanya orang muda. Bahkan beberapa tukang kayu tua pun mungkin tidak bisa melakukannya. Hanya memiliki kerangka tidak cukup. Dia mendirikan serangkaian tiang untuk menahan beban bagian atas. Apakah tiang tegak lurus? Menentukan apakah seluruh tempat perlindungan bisa bertahan lama dan stabil. Pria, tukang kayu, pria terampil, mengukur ulang berkali-kali. Menggunakan kayu untuk membandingkan. Bahkan menggunakan berat tubuhnya untuk menguji kestabilan. Untuk membuat ketahanan angin secara keseluruhan lebih kuat. Dia juga menambahkan penopang miring dan balok horizontal. Agar rangka menjadi struktur 3 dimensi utuh. Seperti kandang kayu raksasa yang tertancap di batang pohon. Pembuatan dinding semakin mencerminkan keahlian. Dia memotong bambu segar. Memotongnya satu persatu, potong dengan rapi, kemudian disusun secara vertikal, dijahit menjadi dinding yang padat. Dinding bambu ini tidak hanya ringan dan kuat, tetapi juga dapat menjaga sirkulasi udara yang baik, sejuk di musim panas, tidak lembab di musim dingin. Sifat anti busuk dan anti serangga alami bambu, juga membuat tempat perlindungan tidak mudah diserang oleh semut atau serangga. Dia menambahkan satu lapisan lagi dari sulur di sisi luar dinding bambu, untuk menambah estetika. Juga membuat seluruh dinding menjadi lebih erat dan kokoh. Atap adalah bagian yang paling penting. Dia dengan hati-hati membangun rangka atap di tempat tinggi. Menyusun balok dan kayu yang ditumpuk di antara balok bambu. Pastikan setiap sudut akurat tanpa cacat. Atap harus memiliki lubang yang tepat, agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Agar tidak mengumpul di atas dan merobohkan seluruh struktur. Setelah kerangka stabil, dia mulai meletakkan bahan atap dari atap ke atas. Kali ini dia tidak memilih daun, melainkan menemukan sekelompok genteng dari dekat. Genteng-genteng disusun rapi satu persatu. Setiap celah disesuaikan dengan posisinya. Setelah semuanya terpasang, suasana seluruh tempat perlindungan tiba-tiba berbeda. Genteng merah sangat mencolok di antara pohon hijau. Tampak seperti sebuah rumah yang sebenarnya. Bukan sekadar tempat berlindung sementara. Penataan ruang internal juga sangat diperhatikan. Dia membuat sebuah meja kayu bulat dan beberapa kursi di dalam tempat perlindungan. Semuanya terbuat dari sisa bahan yang telah dipotong sebelumnya. Permukaan meja halus, kursi kokoh. Meskipun sederhana, tetapi sangat fungsional. Di sudut, dia sengaja membangun alas tungku dari batu. Untuk memudahkan menyalakan api memasak. Mengingat keselamatan, dia juga membuat sebuah lubang kecil di atap. Agar asap dapat keluar dengan lancar. Tidak menyebabkan iritasi dan tidak merusak atap. Jangan lihat ini di alam liar. Namun, detailnya tidak ada yang kurang. Pria itu mengukir pola dengan kayu jujube pada kayu. Agar sambungan semakin rapat dan kokoh. Beberapa tempat bahkan dihaluskan hingga licin seperti cermin. Saat disentuh, tidak terasa kasar sedikit pun. Pembuatan tangga adalah sentuhan akhir yang sempurna. Dia memanfaatkan lekukan alami dari batang pohon untuk membuat pegangan.
Setiap anak tangga telah dipoles dengan hati-hati. Saat diinjak, terasa stabil dan nyaman. Baik orang tua maupun anak-anak, semua bisa naik dan turun dengan aman. Akhirnya, dia juga menambahkan beberapa fasilitas fungsional, seperti sebuah panggangan yang terbuat dari kayu asli, yang bisa digunakan untuk memanggang ikan dan daging. Juga bisa berfungsi sebagai pemanas ruangan saat dingin. Di sekitar tempat perlindungan, dia juga mengelilingi dengan pagar sederhana yang terbuat dari tiang kayu, yang dapat mencegah binatang liar mendekat. Juga dapat membagi area hidup. Berdiri di depan pintu tempat perlindungan dan melihat keluar. Seluruh rumah menyatu dengan hutan di sekitarnya. Seolah-olah memang seharusnya tumbuh di sini. Jika kamu melihat sampai di sini, itu berarti kamu juga seseorang yang menghargai kerajinan. Seseorang yang memahami kehidupan. Peribahasa lama mengatakan, memberikan hati adalah ungkapan kasih sayang.